Selepas laga ataupun perlawanan tuan rumah Perak FC melawan Johor Darul Takzim ditunda, Tunku Mahkota Johor mengutarakan kekecewaannya. Apa yang disampaikan oleh TMJ? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Nah, semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke, semalam aku mau tengok perlawanan antara JDT melawan Perak FC. Selepas nunggu, ternyata ditunda sejam atau setengah jam. Tapi aku tunggu terus, akhirnya perlawanan itu ditunda karena memang hujan deras ya. Dan sangat disayangkan karena aku tengok di stadiumnya Perak ini cukup banyak juga yang datang ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga banyak bos yang datang ke sana. Jadi sangat disayangkan di tahun yang sudah 2024 ini masih ada case tak boleh main karena kondisi macam ini. Dan nampaknya hal itu juga dikomentari oleh Tunku Mahkota Johor dan terlihat kekecewaan TMJ. Karena kita tahu TMJ ini sangat vokal ataupun perhatian terhadap perkembangan bola sepak Malaysia. Kita tahu ada beberapa isu terkait kesejahteraan player, itu juga urusannya dengan TMJ dan segala macam. Apalagi TMJ ini dari dulu memang sangat vokal terkait Padang ya. Kita tahu Stadium Sultan Ibrahim yang sekarang itu apa namanya TMJ ataupun JDT ini sangat concern dengan kualitas padangnya. Bahkan kita tahu yang stadium satunya lagi yang dulu kandang utama JDT sebelum SSI ini sedang proses untuk perpaduan antara rumput sintetik dan juga rumput alami ya. Nah, yang nanti hasilnya apakah udah selesai apa belum aku agak kurang update, tapi ada proses di situ. Nah, nampaknya gara-gara semalam ini TMJ kecewa ya dengan hal tersebut. Nah, ini misalnya update dari makanbola.com ya. Tunku Ismail pemain berjuta boleh beli, Padang dan gaji tak boleh bayar. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Takzim, DYM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor, menzahirkan kekecewaan terhadap keadaan Padang di Malaysia. Aksi tertunda Liga Super ke-19 menyaksikan pertemuan Perak menentang JDT terpaksa ditangguh sekali lagi susulan permukaan Padang yang teruk. Perlawanan di Stadium Ipoh, Perak itu menyaksikan aksi tersebut ditangguh kali kedua selepas hujan lebat melanda sekaligus menyebabkan ia menyukarkan keadaan. Berarti udah parah banget ya keadaannya. DYM Tunku Ismail menzahirkan kekecewaan atas perkara tersebut sambil memberitahu bahwa hampir ke semua Padang di Malaysia masih belum berada dalam keadaan baik. Dah 2024 sibuk nak bola sepak Malaysia maju, tapi 90% Padang dalam negara masih di dalam keadaan teruk. Amat memalukan dengan negara-negara jiran. Negara jiran semua dah tingkatkan Padang dan infra bola sepak. Kita hanya bercakap nak berubah tetapi tiada tindakan. Peruntukan dan ditawarkan oleh KBS tetapi semua klub tak terima, jelas DYM Tunku Ismail. Baginda memberitahu bahwa klub-klub di Malaysia tidak menerima tawaran Padang percuma oleh KBS karena tidak sanggup untuk mengeluarkan kos penyelenggaraan Padang. Ini lucu ya menurut aku ya. Sebenarnya mau dibantu tapi karena untuk perawatannya tak mau gitu. Dapat Padang percuma pun tak terima. Pasal tak sanggup maintain Padang 200.000 ringgit Malaysia setahun. Pemain berjuta boleh beli, kerusi stadium berjuta boleh bayar. Padang 200.000 ringgit Malaysia setahun dan gaji pemain tak boleh bayar. Amat memalukan. Musim tengkujuh dah nak mula. Berapa aksi lagi nak kena tunda. Mubazir dan sangat memalukan, tambah Baginda. Aksi Perak dan JDT sebelum ini ditunda pada 17 Agustus 2024 akibat masalah cuaca yang menjejaskan permukaan Padang. Oh, ternyata ini pernah ditunda juga ya. Nah, aku sebenarnya dapat update dari temanku juga dari Malaysia, dari Johor. Katanya memang stadion ini sebenarnya akan terakhir digunakan Perak, akan ada renovasi. Aku tak tahu apakah ini menyentuh Padangnya atau tidak, atau cuman tribun dan segala macamnya ya. Tapi sangat memalukan menurut aku ya kalau sudah 2 kali. Dan yang aku tak tahu ya, mendapatkan bantuan percuma dari KBS, tapi karena takut maintenance jadi tak diterima. Nah, ini sebenarnya apa ya, berlaku juga di Indonesia ya. Indonesia itu kemarin-kemarinnya
lumayan banyak stadion yang digunakan oleh klub-klub liga ini mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, dan tidak ada yang menolak itu karena ya terkait itu pasti sangat menguntungkan. Walaupun memang berbeda ya kalau di Indonesia yang mengelola stadion itu masih kebanyakan pemerintahnya daerah gitu, bukan klubnya gitu. Tapi ya harusnya dengan ada bantuan bersuma kan udah apa ya, nggak perlu keluar kos lagi untuk pengadaan ya, tinggal maintenance aja ya. Ya mungkin ini kaitannya juga dengan jumlah penyokong juga yang hadir, yang seke ya di Malaysia. Tapi aku tengok semalam cukup banyak ya penyokong di Stadion Ipoh yang datang itu. Ya sekali lagi TMJ memang benar-benar sangat kecewa dengan apa yang berlaku, dan TMJ ini memang sudah sangat vokal ya menyuarakan terkait Padang di bola sepak Malaysia. Nah, di artikel lain dari Makan Bola ya, saya sudah cakap sejak 10 tahun lalu, Tunku Ismail ya, ini kutipannya, dan sudah 10 tahun lalu, berarti dari 2014, sudah sangat lama ya. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Ta'zim (DWIM), Tunku Ismail kecewa dengan keadaan Padang dan infrastruktur klub di Malaysia. Aksi Liga Super tertunda menyaksikan pertemuan antara Perak dan JDT tidak dapat diteruskan susulan permukaan Padang yang berlecak. Perkara ini jelas mendukacitakan DWIM Tunku Ismail yang sudah menyatakan perkara ini sejak sekian lama, namun klub-klub di Malaysia tidak mengendahkan tegurannya. Kita benar-benar perlu mengubah minda dan keutamaan dalam hal infrastruktur bola sepak jika kita mau bersaing dengan negara jiran. Infrastruktur akan membantu kita meningkatkan kualiti bola sepak di negara kita. Saya telah mengatakannya 10 tahun yang lalu, jelas DWIM Tunku Ismail. Sebelum ini Baginda juga telah menyatakan bahwa klub lebih sanggup berbelanja besar bagi mendapatkan pemain berbanding mengutamakan peningkatkan kualiti Padang dan gaji pemain. Dapat Padang percuma pun tak terima, pasal tak sanggup maintenance. Padang 200.000 ringgit setahun, pemain berjuta boleh beli, kerusi stadium berjuta boleh bayar. Padang 200.000 ringgit Malaysia setahun dan gaji pemain tak boleh bayar. Amat memalukan musim tengkuju dan nak mula. Berapa aksi lagi nak kena tunda, membazir dan sangat memalukan, tambah Baginda. Aksi Perak dan JDT akan dibawa ke satu tarik yang belum diumumkan oleh MFL. Ini ya sangat merugikan ya. Banyak sekali yang dirugikan. Pertama, tentu kedua tim ya, tidak hanya JDT ya, Perak juga dirugikan ya. JDT sudah away ke sana, sudah banyak biaya yang harus dikeluarkan ya, dan effort, mentality dan segala macam ya sangat disayangkan ya, karena jadwalnya tertunda. Ini tentu akan mengganggu planning ataupun schedule dari Johor Darul Ta'zim. Kita tahu Johor Darul Ta'zim tidak hanya berlaga di Liga Super ataupun kompetisi yang ada di Malaysia ya, tapi ada fokus juga untuk AFC Champions League Elite nantinya. Perak pun pasti juga keganggu dengan tertunda ini. Dan yang paling ini tentu kredibilitas Liga Malaysia ya, karena sponsornya pun ataupun yang menyponsori kejuaraan ini tentu dengan macam ini sangat merugikan, karena dari hak siar ini sudah mengecewakan ya, karena udah ditunggu-tunggu penyokong, akhirnya ditunda. Ini tentu trustnya sedikit-sedikit kalau terus berjalan akan terus menurun ya terhadap Liga Malaysia. Kalau ada potensi ketika cuaca buruk, pertandingan tidak boleh dijalankan karena faktor Padang yang teruk itu. Jadi sangat merugikan, apalagi kalau sampai berulang ataupun terjadi lagi jangka panjangnya, ini tentu akan membuat kepercayaan terhadap Liga Malaysia turun, yang efeknya nanti sponsor pun enggan untuk apa ya, memberikan tawaran yang positif ataupun yang baik secara nominal atau secara angka atau secara value, yang tentunya ini juga kan kalau hak siar juga nanti kembali lagi ke klub-klub akan mendapatkan persentase kalau tak silap macam itu ya. Jadi ya wajar sih TMJ yang udah vokal, udah bersuara, yang udah konsen dari 10 tahun lepas ya. Tapi setelah 10 tahun masih menemukan hal-hal macam yang sudah disampaikan oleh TMJ, tentu sangat-sangat kecewa. Apalagi ini merugikan klubnya juga, yaitu Johor Darul Ta'zim ya. Dan ya sekali lagi nggak cuma jadi semuanya kerugian ya kalau menghadapi kondisi macam ini. Jadi perlu jadi pertimbangan dan semoga tak terjadi lagi. Nah, mungkin itu aja. Menurut orang seperti apa terkait hal ini? Atau apakah memang ini udah beberapa kali terjadi atau ini ya baru-baru kali ini juga terjadi? Tulis di kolom komentar. Itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe